Oke, ini adalah salah satu pembahasan atau sekaligus kita akan membahas soal Anda, ya kan, soal Anda terkait dengan paket-paket itu bersama dengan ini penggunaan tools Bisagi. Saya menggunakan tools Bisagi agar kalian bisa mendapatkan gambarannya. Jadi kita lihat ya dari classworknya Anda. Oke, kita lihat instruksinya. Nah, ya ini. Jadi kita lihat dari sini, perusahaan ini memiliki beberapa kantor cabang di beberapa kota. Konsumen yang hendak mengirimkan paket datang ke kantor cabang dan menyerahkan paketnya ke petugas yang ada. Petugas kantor tersebut ya kan menginputkan data paket yang akan dikirim meliputi data pengirim, data penerima dan isi barang yang dikirimkan. Konsumen dapat memilih apakah menggunakan asuransi atau tidak. Setelah semuanya data diinputkan ke sistem, maka sistem akan secara otomatis menghitung biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen. Petugas akan menerima uang tersebut dan mencetak resi pengiriman rangkap 3, yaitu untuk konsumen, untuk kantor cabang, dan nanti yang ditempelkan di paket pengiriman. Ya, terus kita lihat langsung disuruh buat apa sih dia? Mereka kan suruh buat BPMN khusus untuk perusahaan, ya kan? Nah, di sini termasuk ada kantor apa namanya, ada kantor cabang, pusat dan kurir dan lain-lain gitu kan ya. External pool ini adalah salah satu bentuknya blank pool tadi yang saya informasikan. Berarti bagaimana Pak caranya? Jadi caranya ya kalian bikin blank pool dulu customer. Ya, oh ini tambah panjang nanti aja ya. Kita rapikan nanti dulu ya. Yang penting jalan dulu logikanya. Karena kita dari customer, berarti bagian yang atas ini tidak perlu ya. Konsumen hendak mengirimkan paket, ya kita dari ini ya, dari sisi jasa pengiriman, berarti bagian pengiriman ini konsumen yang hendak mengirimkan paket datang ke kantor cabang menyerahkan paketnya. Ini aktivitas ini memang aktivitas ya, kalimat-kalimat ini kan aktivitas, tapi aktivitas tersebut tidak perlu digambarkan karena kan kita menggambarkan sisi bagian eh, customer, sisi bagian dari petugas kantor, sehingga ini nggak perlu yang bagian langsung ke bagian ini, petugas kantor menentukan data bla bla bla. Berarti kan logikanya kan perusahaan ini ceritanya satu lane dulu ya, saya buat satu lane dulu. Perusahaan menginput paket, berarti istilahnya seperti itu, entah itu melalui petugas, entah melalui kantor cabang dan lain-lain. Nah, tapi sebelumnya kan kalian harus bikin start sama end. Karena kalian harus ada start sama end, kita buat seperti ini. Ini artinya apa? Customer itu membawa data paketnya. Paket itu kan berupa data. Berarti kalian bisa klik 2 kali di sini, data paket. Nah, kalian harus gunakan apa? Message flow, karena antar pool. Kalian harus gunakan message flow ini. Kalau di Bisagi ada message flow. Pokoknya logikanya bentuknya itu titik-titik anak panah putih. Ya kan? Terus setelah itu ngapain Pak? Setelah message flow data paket di atas kan ngapain nih? Petugas. Jadi carilah subjek yang merupakan orang perusahaan, entah itu petugas, entah kantor cabang dan lain-lain. Itu urusan nanti, pembagian lane-nya nanti dulu. Yang penting satu lane dulu supaya kalian tidak terlalu kompleks. Ya kan, menginputkan data bla 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 bla. Loh Pak, ini kok data ini gini saja boleh Pak? Boleh. Kalau kalian mau pakai parallel gateway juga boleh. Maksudnya parallel gateway itu apa? Berarti kalian inputkannya ini data pengirim, data penerima, isi barang, ya kan? Berarti kalian boleh pakai parallel gateway. Maksudnya kayak gini parallel gateway ini. Saya tunjukkan ya. Oke, ini saya salah posisi. Nah, ini diputus dulu. Ini bisa gitu, bisa lihat seperti ini, diklik. Nah, diarahkan ke sini. Ini simbolnya klik kanan, lalu parallel gateway, lalu kan activity, tempel dari sini ke sini. Nah, kalian buat apa? Buat tadi tagsnya, tags untuk input apa tadi? Nah, ini kalau mau kompleks seperti ini. Menginput data pengiriman. Oh, nggak bisa copy paste. Menginput data pengirim
pengiriman. Menginput, menerima. Nah, terus isi barang, detail barang. Harus semuanya pakai kata kerja depannya. Input data barang. Nah, nanti kalian bikin parallel gateway gini ya. Parallel gateway kan sudah pernah diajarin ya. 1, semuanya pakai activity flow ya. 2, 3. Ini taruh sini dulu. Nah, kalau kalian tarik gini otomatis anak panahnya ngikut. Kalau bisa gini sudah enak, tinggal dirapikan saja ya. Lalu ada split, ini bagian split itu membagi, berarti ada bagian merge, berarti harus ada parallel gateway. Nah, di sini ya, ini ting. Nah, semua masuk. Setelah masuk, konsumen dapat memilih kan. Nah, kalau konsumen memilih kan kalian kan tidak perlu tidak menggambarkan konsumennya secara praktisnya. Berarti kalian cukup gini aja, ceklek. Jadi dari sisi customer kan berarti dia hanya mencatat pilihan customer. Berarti anak panahnya ke atas. Nah, ini ditarik supaya rapi. Nah, ini menginputkan asuransi. Setelah input semua, ya kan? Setelah semua diinputkan, ini boleh seperti ini boleh, atau input asuransi termasuk di bawah. Maksudnya apa Pak? Masuk ini juga bisa. Jadi ini gini, saya tarik ke bawah, agak besar. Ini poolnya saya pindahkan ke sini supaya agak jauh. Ya, ini juga boleh. Jadi dimasukkan ke dalam ini toh. Kan harus semuanya masuk kan. Nah, bagian ini juga boleh. Terus ini ditarik ke atas ini. Jadi datanya harus ada semua. Nah, ini boleh Pak, boleh. Tinggal dirapiin aja ya. Oke, ya sini tinggal dirapiin saja. Jadi input data pengirim, input data ini. Jadi atau mempersiapkan input. Nah, ini biasanya depannya kan inisialisasi. Mengkoleksi data paket yang diinput. Jadi mengkoleksi itu kan mempersiapkan lah. Boleh kamu seperti itu, boleh. Ini kan hanya penerapan saja. Nah, ini boleh seperti ini, boleh seperti tadi juga boleh. Jadi ini kan harus ngisi ini. Yang penting ini keluar sudah selesai. Setelah itu sistem akan otomatis. Nah, kita kan enggak kalau secara BPMN seperti ini kita kan hubungannya bukan dari sistem ke ini, tetapi dari orang ke orang lain. Nah, kecuali sistemmu berhubungan dengan payment gateway atau dengan otomatisasi yang lain, sehingga kalau dianggap ada tulisan sistem secara otomatis menghitung biaya, berarti ini otomatis ada menghitung biaya. Kalau sistem harus pakai apa? Kalau tadi manual, itu kamu tak beritahu ada beberapa hal yang kalian bisa lakukan. Tax type, user tax. Ini loh. User tax. Ini. Klik kanan type user tax. Ini menginput user tax. Ini juga melakukan user tax. Ini kalau menghitung secara otomatis berarti bisa dikatakan script tax bisa atau service tax juga bisa sembarang. Jadi ini orang, ini bisa juga dikatakan manual juga boleh. Manual tax. Ini manual sih. Cenderung manual itu berarti tidak dihubungkan dengan sistem. Kalau user ini ya kamu mau tulis user ya tidak apa-apa, manual tidak apa-apa. Tapi kalau intinya sistem yang melakukan, kamu boleh pakai service tax, boleh pakai script tax. Nah, logonya itu ini. Ada rodanya. Nah, jadi artinya sistem menghitungkan biaya secara otomatis. Lalu petugas, ya kan, semua data menghitung biaya yang harus dibayarkan oleh customer, kemudian menerima uang tersebut. Berarti kan harus ada aktivitas
menerima uang data tersebut. Saya scroll ke kanan. Nah, ini menerima uang pembayaran. Nah, ini kan manual. Kan tidak dimasukkan apa-apa. Ya boleh pakai user tax, boleh manual tax juga boleh, sama saja. Yang penting intinya kan manual. Tarik ke sini, ceklek, ceklek. Nah, menerimanya dari siapa? Dari user. Jadi taruh sini, taruh di atas, ceklek. Nah, dan mencetak resi. Siapa yang mencetak? Petugas. Ya wis, tambahi aktivitas. Aduh, bukan ini nak, bukan. Diandu, delete. Nah, ini mencetak resi rangkap 3. Oke, gini aja. Ini kalimat pertama. Nah, ini adalah link, ya kan, link untuk bagian. Nah, tarik ke belakang aja. Aduh. Nah, mencetak resi. Nah, mencetak resi. Lalu untuk customer, nah jadi bisa ke customer berarti dibalik anak panahnya. Ya, ini mesti kayak gini. Jadi ini memang kalau pakai editor kadang-kadang ya harus menyesuaikan. Dibalik anak panahnya. Nah, kalau kalian mau lebih lengkap, kalian bisa menggunakan klik kanan ini, send. Nah, ngirim kan? Ngirim. Kalau ngirim amplopnya warna hitam, ya kan? Lalu dikirim ke kantor cabang dan lain-lain. Nah, ini setiap hari ini kan memilah paket. Jadi habis itu ngapain Pak ini? Memilah paket dan lain-lain. Nah, ini ada 2 petugas, ada petugas kantor pusat, ada petugas kantor cabang. Ini ceritanya saya end dulu supaya kita sadar bahwa satu kalimat ini berakhir. Kalau kalian mau nambah akses lain, ini misalkan ini maksud saya bagian tadi adalah petugas kantor cabang. Berarti kamu bisa pakai link ini, drag drop, klik. Nah, ini adalah bagian petugas cabang. Enter. Nah, itu. Kalau nambah lain petugas yang lain, nah kamu bisa nambahin di sini. Nah, karena ini tanda kutip nggak terlalu bagus, petugas cabangnya taruh bawah. Nah, saya ulangi ya. Tadi kan posisinya kalau drag drop bisa atas bisa bawah, supaya dia ditaruh bawah, supaya dekat sama yang di bawah. Karena customer ini kebetulan ada di bawah, saya pindah, tinggal drag drop. Nah, oke, tinggal digeser. Nah, anggapannya gini dulu ya, semesti gini dulu. Ini data paketnya taruh di sini. Nah, ini adalah petugas kantor, petugas pusat. Nah, misalkan kayak gitu. Setiap hari kantor cabang memilah paket. Habis itu ngapain Pak? Itu kan nggak boleh matiin dulu ya. Ini matiin supaya kita tahu bahwa ini. Oh iya, mencetak resi kan ada 3 juga. Kamu boleh ke sini. Terus mencetak resinya kemana? Ke bagian petugas kantor cabang memilah paket dan memasukkan paket tersebut ke dalam wadah sesuai dengan kotak tujuan. Memilah paket. Berarti ini saya putus dulu. Saya pindahkan keluar. Nah, ini bisa diperpanjang. Nanti tinggal dirapikan aja ya. Nah, yang penting esensinya memilah paket, ya kan? Semua wadah yang berisikan diambil oleh kantor dari pusat, berarti kan memilah paket setiap hari, ya kan? Nah, kalian kalau pasti tahu bahwa setiap akhir hari, ya kan,
Berarti kalian boleh pakai intermediate event juga. Jadi tengah-tengahnya setelah sore misalkan, ya kan, akhir hari, kalian boleh kasih edit text akhir hari. Nah, ini eventnya adalah pakai timer. Oke. Lalu diarahkan akhir hari, ya kan, maka dia memilah paket. Jadi di waiting, ada proses akhir hari selama ini ya, selama akhir hari. Pokoknya setiap akhir hari dia memilah paket. Lalu pada paket tersebut diambil ke kantor pusat. Nah, Pak, kantor ini kenapa kok petugasnya ini kok saya bedakan lane, kok nggak mau dibedakan pool? Karena mereka kan satu instansi perusahaan, tapi bedanya mereka di cabang, mereka ada di pusat, seperti itu. Nah, apa namanya, berikutnya, nah ini berarti kan diambil atau kita kirimkan juga boleh. Berarti ini memilah paket, berarti bisa dikatakan bisa diambil atau dikirim juga boleh. Drag drop di sini, mengirim ke kantor pusat, atau kamu kalau mau pakai diambil juga boleh, ya kan. Mengambil paket, hasil yang dipilah, berarti kamu sini ke sini. Loh Pak, ini kok nggak pakai message ya? Nggak pakai message ini karena jadi satu kesatuan aktivitas di dalam satu perusahaan. Jadi walaupun di dalamnya memang kita ketahui ada message, kita pun bisa nambahin di sini send task, di sini receive task. Nah, kenapa kok yang ini harus pakai message? Karena dia beda. Aduh, ini mana nih ganti nih. Nah, kenapa ini harus pakai message? Ini karena dia adalah beda pool. Kalau beda pool, komunikasinya harus pesan. Tetapi kalau beda link seperti ini, komunikasinya Anda cukup gunakan, ini saya kecilkan supaya nggak terlalu boros. Kalian seperti ini, kalian cukup gunakan ini, cukup gunakan message flow, activity flow, ya. Ini kadang-kadang UI-nya harus pelan-pelan. Jadi ini mengambil barang yang dipilah, mengambil paket yang dipilah. Nah, bentuknya kan kayak gitu. Terus petugas kantor juga akan menerima dana pembayaran. Nah, jadi boleh seperti ini. Kamu mau pakai dan gini juga boleh, dan dana pengiriman. Nah, juga boleh. Nah, seperti ini. Semua paket dari kota tujuan akan dikirimkan melalui armada ke kota tujuannya. Setelah sampai, nah berarti ini artinya apa? Yang ngirim, apakah ini perlu, aktivitas ini perlu ditulis? Nah, itu dulu pertanyaannya. Semua paket dengan kota yang sama akan dikirimkan menggunakan armada ke kota tujuan. Setelah sampai di tujuan, petugas di kota tujuan, berarti ada lagi. Nah, ini berarti langsung ke ini pengiriman, mengirimkan barang ke kota tujuan. Nah, kita tidak perlu detail-detail di sini karena nanti pasti ada ininya. Kalau kalian merasa mau, misalkan kayak gini, ada beberapa data yang terlalu jelimet atau nanti di dalamnya ini mengirimkan ini ada prosesnya, kamu boleh subproses. Kalau di sini enak klik kanan, mana ya? Oke, tidak ada. Ini transform to subprocess. Jadi kalau kalian pindah subprocess tinggal klik kanan, undo ya. Saya undo. Tidak bisa. Nah, saya hapus lagi. Jadi kalau kalian sudah transform ke subprocess, sudah masuk ke dalam situ nantinya. Ya. Jadi artinya apa, Pak? Di dalam mengambil mengambil atau mengirimkan, maaf ya, bukan mengambil,
tapi mengirimkan paket ke kota tujuan, ada aktivitas kecil di dalamnya. Nah, kayak gini. Nah, paket dengan kode pos berarti ada kota ya kan dengan kota tujuan, lalu ada petugas di kota tujuan. Kalau menurut saya ditambahi aja, ditambahi apa? Ditambahi link lagi di atas, jebret. Nah, ini kan petugas pusat. Ini anak panah masih belum rapi. Nah, di sini ditambah lagi, Pak, BPMN harus ke kanan semua ya. Ya, ini memang salah satu ininya, tantangannya adalah kalau kamu gambar BPMN itu harus ke kanan semua. Nah, tantangan bagi Anda yang pakai tulisan tangan adalah kadang-kadang kan tidak bisa langsung ke kanan semua seperti ini. Nah, enak pakai aplikasi seperti Bisagi. Oke, ini tidak bisa diganti. Oh, bisa. Petugas tujuan. Nah, ini kelihatan. Jadi per akses ini kelihatan. Paket yang memiliki kode yang sama akan dibawa petugas lapangan. Ya kan? Memilah petugas kota tujuan akan memilah petugas memilah, berarti ada pekerjaan memilah. Memilah berdasarkan kode pos. Lah, memilahnya ini manual enggak? Lah, ini kalau mengirimkannya manual, tambahi saja manual. Nah, ini tambahi saja manual. Ini saya kecilkan ya supaya enggak terlalu banyak. Oke. Supaya kalian sendiri enggak bingung nantinya. Oke. Nah, nanti tinggal kita ini atur supaya supaya nggak terlalu besar-besar kolomnya, kan ini kecil-kecil semua soalnya. Nah, setelah memilah ya kan, memilah. Nah, memilah dibawa ke petugas lapangan menuju ke alamat yang kalau kamu mau lihat petugas tujuan ini adalah orang yang sama, boleh kamu tinggal tarik ke sini, mengirimkan sesuai bukan mengirimkan, membawa mengirimkan ke alamat yang dituju. Nah, setelah petugas mengantarkan ke semua paket yang ada, ia kembali ke kantor pusat untuk menyimpulkan penerimaan paket. Jadi karena ini memang harus ada harus ada laporan bahwa paket sudah selesai, ya kan? Menyelesaikan pengiriman. Nah, di sini saya besarkan menyelesaikan pengiriman. Nah, berarti drop. Nah, terus bawahnya dia kembali ke kantor pusat kota dan menginputkan data. Oke, menginputkan data. Jadi tinggal laporan sama petugas pusat, bisa ke dianya sendiri bisa, atau dia melaporkan ke petugas pusat juga diasumsikan juga seperti itu, boleh. Jadi dia kembali ya kan ke sini. Dari sini dia kembali ke bawah melaporkan hasil pengiriman yang telah berhasil. Gak usah, pengiriman saja. Kan kadang-kadang ada pos yang ada pengiriman yang tidak gagal kan, kayak gitu kan, melaporkan hasil apapun. Nah, terus N-nya tadi di mana? N-nya tadi di sini. Nah, berarti di dalam satu pool, ini ceritanya kan pool ya.
Nah, ini pool perusahaan ini satu pool ya. Jadi yang besar seperti ini, yang besar panjang ini adalah pool. Ya, ini pool. Ya, ini pool besar, ada dua pool yang external pool atau blank pool. Ini adalah internal pool. Nanti ini diganti supaya rapi. Nah, yang di sini masing-masing pool punya banyak lane. Satu, dua, tiga. Nah, yang konsepnya yang pasti kalian harus tahu adalah satu white pool yang kelihatan isinya harus minimal punya satu begin atau satu start sama satu end. End-nya itu kalau warnanya bentuknya kayak gini atau double. Nah, harus minimal itu. Loh Pak, di lane ini nggak ada end-nya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Di lane ini nggak ada. Pokoknya satu pool kan bisa banyak lane. Ya satu pool harus ada minimal satu start sama satu end. Kalau kalian punya dua end, misalkan ada cabang, ternyata gagal pengiriman. Misalkan di kasusnya itu memang dikembangkan seperti itu. Berarti kalian harus kasih label. Kalau kasih label gampang, diklik 2 kali, tulis ini. Berakhir pengiriman. Berakhir. Nah, tapi kalau kalian hanya n-nya satu, tidak wajib. Kalau kalian n-nya satu seperti ini, tidak wajib. Oke, bila ada pertanyaan silakan berikan komentar pada kolom Google Classroom atau pada model-model Anda yang lain. Terima kasih.